Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirnawati dengan nomor NPM 22001073 dari kelas Bahasa Indonesia PBI 3A. Hari ini saya akan mempresentasikan makalah untuk prodi Bahasa Inggris tentang perkembangan agama Islam dari masa ke masa di negara Thailand. Adapun beberapa pembahasan yang akan saya bahas hari ini, yaitu yang pertama latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga pembahasan, yaitu membahas hasil dari rumusan masalah tadi, dan yang keempat yaitu simpulan. Pembahasan pertama yaitu latar belakang. Kedudukan umat Islam di berbagai negara di Asia Tenggara ini bermacam-macam. Di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam, Islam menjadi sebagai mayoritas, sedangkan di Thailand, Singapura, dan Filipina, umat Islam menjadi minoritas. Agama yang dipeluk oleh kebanyakan rakyat Thailand adalah Buddhisme. Negara Gajah Putih inilah yang akan saya bahas dalam makalah dan PowerPoint pada kali ini. Buddha adalah agama terbesar di Thailand dan resmi menjadi agama kerajaan. Kehidupan Buddha telah mewarnai hampir seluruh sisi kehidupan di Thailand. Dalam pemerintahan atau sistem kerajaan, sistem dan kurikulum pendidikan, hukum, dan lain sebagainya. Namun terdapat agama-agama lain, diantaranya adalah Islam, Kristen, Konghucu, Hindu, dan Sikh. Di Thailand, negeri yang mayoritasnya beragama Buddha, penduduk Muslim Thailand sebagian besar berdomisili di bagian selatan Thailand, seperti di Provinsi Pattani, Yala, Narathiwat, Satun, dan sekitarnya, yang dalam sejarahnya adalah bagian dari Daulah Islamiyah Pattani. Dengan jumlah umat yang menjadi minoritas ini, walau menjadi agama kedua terbesar setelah Buddha, umat Islam Thailand sering mendapat serangan dari umat Buddha atau yang beraliran umat Buddha garis keras. Sedikit disclaimer ya teman-teman, bahwa yang menindas umat Muslim di Thailand itu bukanlah seluruh umat Buddha keseluruhan, tetapi hanya yang beraliran Buddha garis keras saja. Umat Islam mendapatkan intimidasi, bahkan pembunuhan massal. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mencoba membahas beberapa hal penting tentang Islam di Thailand. Antara lain yaitu sejarah masuknya Islam di Thailand, problema minoritas Muslim Thailand, minoritas Muslim di Thailand, dan kebijakan pemerintah, serta perkembangan kontemporer minoritas Muslim Thailand. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu rumusan masalah. Pada kesempatan kali ini, saya memaparkan sebanyak 6 rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana sejarah masuknya agama Islam di Thailand. Yang kedua, apa problema minoritas Muslim di Thailand. Yang ketiga, bagaimana sejarah minoritas Muslim di Thailand. Yang keempat, bagaimana perkembangan kontemporer Muslim di Thailand. Yang kelima, bagaimana pendidikan Islam di Thailand. Serta yang keenam dan yang terakhir yaitu bagaimana perkembangan Islam di Thailand. Pembahasannya bisa dilihat langsung di PowerPoint yang saya paparkan. Baik, selanjutnya saya akan membahas hasil pembahasan yang pertama, yaitu sejarah masuknya Islam di Thailand. Sejarah masuknya Islam ke Thailand, asal mula Thailand secara tradisional dikaitkan dengan sebuah kerajaan yang berumur pendek, yaitu Kerajaan Sukhothai yang didirikan pada tahun 1238. Kerajaan ini kemudian diteruskan Kerajaan Ayutthaya yang didirikan pada pertengahan abad ke-14 dan mempunyai wilayah kekuasaan yang lebih besar dibandingkan Sukhothai. Kebudayaan Thailand dipengaruhi kuat oleh Tiongkok dan India. Hubungan dengan beberapa negara besar Eropa dimulai pada abad ke-6. Meski mengalami tekanan yang kuat, Thailand tetap bertahan sebagai satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh bangsa Eropa.
Namun demikian, pengaruh Barat termasuk ancaman kekerasan mengakibatkan berbagai perubahan pada abad ke-19 dan diberikannya banyak kelonggaran bagi pedagang-pedagang Britania. Muslim di Thailand sekitar 15% dibandingkan penganut Buddha sekitar 80%. Mayoritas Muslim tinggal di selatan Thailand sekitar 1,5 juta jiwa atau 80% dari total penduduk. Khususnya di Patani, Yala, dan Narathiwat, tiga provinsi yang sangat mewarnai dinamika di Thailand Selatan. Thailand Selatan terdiri dari 5 provinsi yaitu Patani, Yala, Narathiwat, Satun, dan Songkhla. Dengan total penduduk 6 juta lebih. Sumber ini berpusat dari Kantor Statistik Nasional Thailand pada tahun 2002. Mayoritas penduduk Muslim terdapat di 4 provinsi, yaitu Patani, Yala, Narathiwat, dan Satun, yaitu sekitar 71% di perkotaan dan 86% di pedesaan, sedangkan di Songkhla, Muslim sekitar 19%, minoritas, dan 76,6% Buddha. Sementara mayoritas penduduk yang berbahasa Melayu rata-rata 70% berada di 3 provinsi, yaitu Patala, Yala, Narathiwat. Sementara penduduk berbahasa Cina ada di 3 provinsi yaitu Narathiwat sebanyak 0,3%, di Patani 1,0%, dan Yala 3,0%. Sumber ini berdasarkan sensus penduduk Thailand tahun 2000. Ada beberapa teori tentang masuknya Islam di Thailand. Di antaranya, ada yang mengatakan Islam masuk ke Thailand pada abad ke-10 melalui para pedagang dari Arab. Ada pula yang mengatakan Islam masuk ke Thailand melalui kerajaan Samudra Pasai di Aceh. Jika melihat peta Thailand akan mendapatkan daerah-daerah yang berpenduduk Muslim berada persis di sebelah negara-negara Melayu, khususnya Malaysia. Hal ini sangat berkaitan erat dengan sejarah masuknya Islam di Thailand. Jika dikatakan masuk, karena kenyataannya dalam sejarah Islam bukan masuk Thailand tapi lebih dulu ada sebelum kerajaan Thailand. Atau yang biasa disebut Thai Kingdom, berdiri pada abad ke-9. Islam berada di daerah yang sekarang menjadi bagian Thailand Selatan sejak awal mula penyebaran Islam dari Jazirah Arab. Hal ini bisa dilihat dari fakta sejarah seperti lukisan kuno yang menggambarkan bangsa Arab di Ayutthaya, sebuah daerah di Thailand, dan juga keberhasilan bahasa Arab dalam mendirikan Daulah Islamiyah Patani menjadi bukti bahwa Islam sudah ada lebih dulu sebelum kerajaan Thai. Lebih dari itu, penyebaran Islam di kawasan Asia Tenggara merupakan suatu kesatuan dakwah Islam dari Arab. Masa Khilafah Umar bin Khattab ini berasal dari teori Arab. Entah daerah mana yang lebih dahulu didatangi oleh utusan dakwah dari Arab, akan tetapi secara histori, Islam sudah menyebar di beberapa kawasan Asia Tenggara sejak lama. Contohnya itu seperti di Malacca, yaitu di Aceh yang berada di Nusantara, serta Malayan Peninsula termasuk daerah Melayu yang berada di daerah Siam, yaitu di Thailand. Pada tahun 1613 di Iridia memperkirakan bahwa Patani masuk Islam sebelum Malacca yang secara tradisional dikenal sebagai Darussalam, yang berarti tempat damai. Pertama, di kawasan itu dalam penelitiannya mengenai kedatangan Islam di Indonesia, yaitu G.W.G. Drewes menemukan bahwa di Trengganu yang merupakan salah satu tetangga Patani, agama baru itu sudah dianut secara mapan menjelang 1386 atau 1387. Dari penemuan ini, Viat dan Teuwe menarik kesimpulan bahwa tidak ada alasan mengapa agama itu belum sampai di Patani menjelang tahun itu, terutama jika diingat bahwa Patani terkenal sebagai sebuah pusat Islam yang awal. Pada puncak kekuasaan Patani awal abad ke-17 diletakkan dasar-dasar bagi perkembangan ilmu pengetahuan Islam. Ini dimungkinkan oleh hubungan yang semakin intensif antara negeri Arab yang merupakan pusat Islam dan Asia Tenggara yang ketika itu pusat perdagangannya. Masa kejayaan yang sudah lampau itu dilambangkan oleh kaum bangsawan dan hubungan kekerabatan mereka dengan keluarga Melayu dan oleh citra Patani sebagai tempat kelahiran Islam di kawasan itu. Lembaga keagamaan di Patani dan daerah sekitarnya berfungsi sebagai penghubung antara golongan elit dengan rakyat. Kaum ulama berfungsi sebagai kekuatan yang mengasahkan kekuatan yang berlaku, dan dukungan mereka sifatnya menentukan bagi pemelihara dan pengguna kekuasaan politik. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu tentang problematika minoritas Muslim di Thailand.
uh, problematika yang dihadapi kaum muslim Thailand adalah problema kelompok minoritas yang harus hidup berdampingan secara damai dengan non-muslim dalam negara yang sama. Uh, Problema yang paling besar mungkin sampai sekarang yaitu persoalan integrasi dan asimilasi di satu sisi, serta bagaimana melestarikan nilai-nilai budaya dan agama adalah persoalan mendasar bagi kedua kelompok minoritas muslim di dua negara ini. Kebijakan pemerintah yang memaksakan asimilasi dan integrasi dalam perspektif masyarakat muslim di kedua negara ini dipandang tidak fair karena dapat membahayakan dan menghilangkan identitas mereka sebagai Melayu dan Muslim. Karena itu, kebijakan integrasi pemerintah mendapat respon yang keras dari minoritas Muslim di negara ini dan telah melahirkan konflik bersenjata antara kelompok minoritas dengan pemerintah. Baik, selanjutnya yaitu sejarah minoritas Muslim di Thailand. Minoritas Muslim di Muang Thai atau Thailand tinggal di 4 provinsi bagian selatan, yaitu Pattani, Yala, Satun, dan Narathiwat. Juga termasuk sebagian dari provinsi Songkhla. Seluruh provinsi ini dulunya termasuk. Baik, saya lanjut. Kapan tepatnya kerajaan Pattani beralih ke agama Islam hingga kini belum diketahui dengan pasti, namun proses islamisasi di kalangan penduduknya secara lebih intensif terjadi pada abad ke-12 hingga ke-15. Syekh Said dari Kampung Pasai memainkan peranan yang sangat menentukan bagi proses islamisasi kerajaan Pattani yang berikutnya berubah menjadi kesultanan. Dengan berdirinya Kesultanan Pattani, wilayah ini kemudian tidak hanya meneguhkan diri sebagai pusat kekuasaan politik dan dunia dagang, namun juga menjadi tempat persemaian wacana agama dan intelektual. Institusi sosial politik Kesultanan setidaknya telah berupaya menopang proses islamisasi dengan cara mempraktekkan Islam dalam kehidupan sehari-hari. Namun usaha lebih lanjut untuk mempertajam akar islamisasi masyarakat ini terhalang oleh instabilitas politik Kesultanan, terutama setelah Pattani masuk dalam periode Ratu-Ratu Pattani. Baik, selanjutnya yaitu perkembangan kontemporer minoritas Muslim di Thailand. Dalam beberapa tahun terakhir, hubungan antara pihak kerajaan Thai dengan masyarakat Melayu Muslim tampak membaik. Putra mahkota kerajaan sering berkunjung ke provinsi-provinsi yang berbatasan dengan Malaysia. Pembangunan jalan dan gedung-gedung sekolah menandai adanya perhatian yang serius dari pihak kerajaan. Dan yang tak kalah penting bagi Melayu Muslim adalah bahwa sejak tahun 1900-an mereka mulai mendapat kebebasan dalam menjalankan syariat Islam di wilayah mereka, tetapi harus terus mereka perjuangkan. Hubungan pemerintahan dan Melayu Muslim yang mulai membaik ini tak dapat dipisahkan dari semakin segarnya angin demokrasi yang bertiup di negara-negara yang sedang berkembang termasuk Thailand. Seperti yang dikemukakan oleh Abdul Rojak, seorang tokoh Pattani, bahwa perubahan sikap pemerintah Thailand itu agaknya lebih karena tekanan internasional, sehubungan dengan sedang menghangatnya isu hak asasi manusia. Akan tetapi, meski pemerintah mencoba memperbaiki hubungannya dengan Melayu Muslim, mereka masih belum bisa menghilangkan trauma masa lalunya, terutama bagi kalangan generasi tua. Konflik di Thailand Selatan sangat kental dengan nilai-nilai agama. Mereka melihat konflik ini adalah pertarungan antara Muslim Melayu dan Buddhis Thai. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu tentang pendidikan Islam di Thailand. Sampai sekarang tercatat sampai 200 lembaga pendidikan Islam dari 2000 masjid berdiri di Thailand. Bahkan beberapa dari 200 lembaga pendidikan itu menggunakan sistem pesantren yang sama persis di Indonesia. Itu artinya sistem pendidikan yang dipakai sama seperti di negeri berpenduduk Islam lainnya seperti Indonesia dan Malaysia yang notabene merupakan agama dengan mayoritas Muslim. Sistem pendidikan Islam di Thailand ternyata tidak dilakukan di sekolah-sekolah dan pesantren saja. Proses pendidikan dibedakan oleh beberapa lembaga Islam, seperti pengajian bapak-bapak dan ibu-ibu, TPA atau TKA, dan kajian mingguan mahasiswa adalah beberapa kegiatan rutin yang diadakan mingguan. Masyarakat dan pelajar Muslim Indonesia juga mengadakan silaturahmi bulanan dengan forum pengajian ngaji khun.
Acara ini dilaksanakan di berbagai wilayah di Thailand. Tidak hanya itu saja, program pengembangan pendidikan Islam di Thailand sudah mencapai level yang lebih dari sekedar nasional dan regional. Umat Muslim Thailand bekerja sama dengan beberapa lembaga pendidikan negara lain, baik yang nasional maupun internasional, untuk mengadakan seminar internasional pendidikan Islam. Mereka mengirimkan kader-kadernya ke berbagai universitas dunia seperti Al-Azhar Mesir, Madinah, dan juga beberapa universitas tanah air seperti UII, UIN, dan lainnya. Termasuk juga mengirimkan putra-putra Thailand ke berbagai pesantren di Indonesia termasuk pesantren Gontor. Baik, seperti yang saya katakan tadi bahwa lembaga-lembaga pendidikan Islam di Thailand itu sudah cukup banyak ya. Di antaranya yaitu yang pertama pondok dan madrasah. Ada catatan bahwa Wan Hussein Senawi, seorang ulama berasal dari kampung Senapatani, sepupu Sunan Ampel, mendapat inspirasi untuk mendirikan lembaga pendidikan pondok di Patani setelah beliau belajar di tanah Jawa di bawah asuhan Sunan Ampel. Pondok adalah lembaga pendidikan tertua di Patani dan di antara pondok-pondok tertua itu adalah Pondok Dala, Bermin, Semela, Dual, Kota Gresik, Telok Manok yang mempunyai pengaruh besar bagi pertumbuhan pendidikan Islam di daerah ini. Oleh karena pondok-pondok ini banyak didatangi oleh pelajar di luar Patani, karena itu pondok-pondok ini banyak sekali pengaruhnya bagi pembangunan bahasa Melayu. Pengaruhnya juga sampai ke Burma dan Kamboja. Yang kedua yaitu pendidikan tinggi Islam. Sebagai sampel dari perguruan tinggi Islam di Thailand dikemukakan seperti College of Islamic Studies Prince of Songkhla University dan College of Islamic Studies mempunyai status yang sama dengan fakultas. Perguruan ini didirikan pada tahun 1989 untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Muslim Thailand dalam bidang pengajian tinggi Islam. Perguruan ini satu-satunya college Islam negeri yang diasuh oleh pemerintah di Thailand dan diharapkan akan menjadi pusat pengajian tinggi Islam di Thailand. Perguruan ini di samping melaksanakan kegiatan akademik dalam pengkajian ilmu-ilmu Islam, juga melaksanakan riset dan pengabdian kepada masyarakat. Baik, selanjutnya yaitu perkembangan Islam di Thailand. Perkembangan Islam di Thailand semakin pesat saat beberapa pekerja Muslim dari Malaysia dan Indonesia masuk ke Thailand pada akhir abad ke-19. Saat itu mereka membantu kerajaan Thailand membangun beberapa kanal dan sistem perairan di Krung Thep, Manakhon, sekarang dikenal sebagai Provinsi Bangkok. Beberapa keluarga Muslim bahkan mampu menggalang dana dan mendirikan masjid sebagai sarana ibadah. Sebuah masjid yang didirikan pada tahun 1949 oleh warga Indonesia dan komunitas Muslim asli Thailand. Tanah wakaf masjid ini adalah milik almarhum Haji Saleh, seorang warga Indonesia yang bekerja di Bangkok. Masjid Jawa adalah masjid lain yang juga didirikan oleh komunitas warga Muslim Indonesia di Thailand. Sesuai dengan namanya, pendiri masjid ini adalah warga Indonesia suku Jawa yang bekerja di Thailand. Namun demikian, anak cucu para pendiri masjid ini berbicara dalam bahasa Thai dan Inggris saat menceritakan asal-muasal berdirinya masjid Jawa ini. Masjid Indonesia dan masjid Jawa hanyalah sebagian dari 50-an masjid lain yang tersebar di seluruh penjuru Bangkok. Perkembangan Islam di Thailand semakin pesat saat beberapa pekerja Muslim dari Malaysia dan Indonesia masuk ke Thailand pada akhir abad ke-19. Saat itu mereka membantu kerajaan Thailand membangun beberapa kanal dan sistem perairan di Krung Thep, Manakhon, yang sekarang dikenal sebagai Provinsi Bangkok. Beberapa keluarga Muslim bahkan mampu menggalang dana dan mendirikan masjid sebagai sarana ibadah. Sebuah masjid yang didirikan pada tahun 1949 oleh warga Indonesia dan komunitas Muslim asli Thailand. Tanah wakaf ini adalah milik almarhum Haji Soleh, seorang warga Indonesia yang bekerja di Bangkok. Masjid Jawa adalah masjid lain yang juga didirikan oleh komunitas warga Muslim di Indonesia yang berada di Thailand. Sesuai dengan namanya, pendiri masjid ini adalah warga Indonesia suku Jawa yang bekerja di Thailand. Namun demikian, anak cucu para pendiri masjid ini berbicara dalam bahasa Thai dan Inggris saat menceritakan asal-muasal berdirinya masjid ini. Masjid Indonesia dan masjid Jawa itu hanyalah sebagian besar dari banyaknya masjid yang tersebar di penjuru Bangkok. Baik, yang terakhir yaitu kesimpulan.
Muslim di Thailand mempunyai sejarah tersendiri yang bisa dibilang tragis dan berliku. Mulai dari abad ke-13 di mana agama Islam menampakkan kakinya di kerajaan Patani dan kemudian menjadi mayoritas di wilayah tersebut. Masyarakat Muslim Thailand saat ini telah menjadi bagian integral dari keseluruhan pemerintahan dan komunitas Thailand dari beberapa abad yang lalu. Secara histori, kultur, dan ekonomi masyarakat minoritas Muslim di Thailand Selatan telah mengalami peningkatan yang signifikan dari waktu ke waktu. Akan tetapi, mereka tetap berusaha menjadi bagian komunitas yang mudah dipahami. Hal ini berangkat dari background masyarakat Muslim sendiri, yaitu komunitas Melayu Patani yang dari awalnya berdiri sendiri dan kemudian dikuasai oleh Siam atau Thailand. Dan saat ini, di mana modernisasi menambah semua negara dan Thailand menjadi negara demokrasi, Muslim Thailand mulai dipandang positif oleh komunitas lainnya. Hal ini memunculkan era baru antara Muslim serta pemerintah yang memberikan ruang lebih luas bagi umat Muslim Thailand, yaitu bisa merambah ke dunia politik dan ekonomi. Hal ini tampak dari pertumbuhan masjid di Thailand yang berkembang pesat. Seperti di Bangkok sudah terdapat 159 masjid, di Krabi sudah terdapat 144 masjid, di Narathiwat sudah terdapat 447 masjid, di Patani sudah terdapat 544 masjid, di Yala sudah terdapat 308 masjid, di Songkhla 204 masjid, di Satun 147 masjid. Dan tentu saja beberapa masjid di berbagai kota di Thailand. Biarpun begitu, minoritas Muslim Thailand masih jauh dari kelapangan dalam hidup. Karena mereka tetap menjadi minoritas yang mendapatkan tekanan dan diskriminasi yang tak henti-henti. Ketidakeinginan masyarakat Melayu Muslim untuk berasimilasi dengan budaya Thai disebabkan oleh kepercayaan mereka yang sangat kuat tentang asal-usul mereka, baik secara histori maupun budaya yang mempunyai hubungan dekat dengan bangsa Melayu. Pengaruh Islam dan budaya Melayu yang kuat dari negara Malaysia juga turut andil membentuk identitas yang demikian mengakar dalam masyarakat di sana, terutama di Provinsi Patani. Baik, hasil dari pembahasan makalah dan juga PowerPoint ini sudah saya cantumkan di daftar rujukan di PowerPoint ini. Mungkin itu saja presentasi dari saya hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Mungkin ada dari teman-teman yang ingin menanyakan, dipersilahkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.